Kita ke surat yang paling gampang lah ya. Surat ini surat An-Nas. An-Nas ya Pak. Oke. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di sini ingin saya tanya sama Pak Cakra bahwa yang saya baca di sini surat An-Nas yang saya baca. Tetapi yang ingin saya tanyakan, sejauh mana Pak Cakra memahami ayat surah Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas atau surat An-Nas? Surat An-Nas ini saya baca surat An-Nas. Tapi yang saya pertanyakan di surat Al-Ikhlas ini sejauh mana Pak Cakra memahami di surat Al-Ikhlas? Atau saya baca surat Al-Ikhlas? Di sini surat Al-Ikhlas. Sebagai pembukaan, saya baca surat An-Nas ini tadi. Ya. Tetapi saya masuk ke surat Al-Ikhlas. Oke. Nih. Surat Al-Ikhlas ini cuman ada 4 ayat ini. Sejauh mana Pak Cakra memahami di surat Al-Ikhlas? Itu loh. Oke. Ini panjang ini persoalannya karena ada 4 ayat dan banyak komponen di situ, walaupun ayatnya itu hanya 4, tetapi banyak komponen saya kira untuk kita bahaskan. Jadi persoalan yang pertama dulu persoalan Allah, ya kan, kemudian persoalan huwa Allah itu pada ayat kul huwallah, kemudian ahad. Itu walaupun cukup singkat tetapi sangat padat. Kemudian persoalan Allahus Samad, ya kan, yang terkait juga saya kira dengan salat atau samad. Kemudian kemudian ayat yang terakhir itu tidak ada kesamaan dibandingkan dengannya, ya kan, ayat keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi yang terakhir ini sangat sangat serupa. Ini sebentar saya buka ini biar semua tahu, ayat 42 dari surah 11 yang tadi saya sebutkan. Jadi biar sekalian, coba saya ini dulu, kawan-kawan bisa buka ayat surah 42 ayat 11. Ini ya. Jadi di situ laisa kamitsluhu syai'un, yang saya maksud ya, yang ingin saya ungkapkan. Jadi yang pertama dulu, persoalan surah Al-Ikhlas itu kan berbicara tentang dirinya itu manusia. Ini menurut saya ya. Sebentar dulu ya, saya lihat ini. Oke, jadi surah Al-Ikhlas itu berbicara tentang dirinya manusia. Jadi dalam Al-Quran yang saya mengerti bahwasanya Allah itu tidak ditujukan kepada dewa yang di luar daripada dirinya. Nah, ini juga nanti bisa Anda lihat di ayat berapa itu? Ayat 16 dari surah Al-Qaf, yang intinya di situ Allah itu lebih dekat daripada urat nadinya. Jadi Allah itu tidak di luar daripada kita sendiri. Nah, menyangkut dengan pertanyaan Anda, Qul huwallahu ahad, ya kan, itu berbicara tentang diri kita sendiri ini, tentang kematangan pola pikir kita ini yang satu, consciousness. Jadi berbicara tentang kesadaran
ya, kesadaran kita ini yang satu pada diri kita ini yang terkait dengan tindakan perilaku kita. Nah, sehingga pada akhir ayat itu walam yakullahu kufuwan ahad, itu kan tidak ada kesamaan dengan dirinya. Nah, tidak ada kesamaan dengan dirinya ini, kalau Anda perhatikan, tidak ada satu manusia yang sama dengan dirinya. Akan ada pemikiran yang berbeda, banyak sekali ada perbedaan karena setiap manusia itu unik. Nah, itu yang saya mengerti ke situ. Jadi ketika kita paham ayat-ayat Al-Quran itu, apalagi yang terkait dengan Allah, apalagi yang terkait nanti dengan Rasul, ini lebih sinkron dia. Kita tidak lagi cari pemahaman kitab hadis, kemudian kita tidak lagi bayangkan abad ke-7 ke sana untuk meluruskan suatu perkara. Yang kita baca itu adalah ayat seperti ini. Ketika kita pahamkan Al-Quran yang demikian itu, kita pahamkan Al-Quran, makna yang kita rumuskan itu seperti kita hirup udara. Udara yang kita hirup itu adalah udara sekarang, bukan udara pada abad ke-7 yang ketika itu kita tidak lahir. Dan juga kita tidak menghirup udara pada mungkin 100 tahun kemudian atau kapan dunia ini dileburkan. Tetapi yang ada adalah udara tempat kita hidup sekarang, pada masa ini, pada saat ini, di dalam akal pikiran kita ini sendiri. Nah, jadi ketika kita baca Al-Quran seperti ayat yang Anda tanyakan tadi, persoalan surah Al-Ikhlas, yang Anda mulai dengan surah An-Nas itu tadi ya. Nah, jadi ketika kita baca ayat-ayat yang demikian, kita lebih memahami sebenarnya poros orientasi Al-Quran itu kemana. Nampaknya saya lihat bukan untuk teror orang, bukan untuk mendirikan dogma atau dongeng-dongeng berdasarkan hipotesa yang tidak kita mengerti, dan juga bukan untuk mendirikan satu kondisi alam yang sering disebutkan akhirat, yang dimengerti oleh dalam tradisi Islam adalah dunia, setelah dunia ini dileburkan kita akan berada di sana nanti sebagai eskatologi ya, sebagai tempat dunia yang terakhir. Nah, itu semua tidak bisa kita pertanggungjawabkan, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan sama sekali. Itu persoalannya. Sehingga kalau kita menjurus ke situ, itu sering sekali kita hidup dalam berhalusinasi dan juga cenderung membuat hipotesa-hipotesa yang tidak bisa kita aktualisasikan. Ya, kalau tidak bisa kita tunjukkan wujud dan substansinya dalam alam, berarti bukan tidak bisa kita klaim sebuah kebenaran. Artinya kalau itu pemahaman yang dibentuk dalam Al-Quran, ya akhirnya Al-Quran itu tidak begitu punya banyak makna. Jadi bagaimana juga cara membaca Al-Quran ini yang lebih lebih saya kira lebih fresh, ya kan, lebih senyawa dengan alam. Jadi pemahaman itu ya harus dibawa dalam kondisi alam itu sendiri. Termasuk kita ini sebagai manusia, bagian daripada ciptaan yang harus senyawa hidup dengan alam itu. Dan kita tidak bisa nafikan dan belakangi apa yang dikatakan oleh alam, misalkan persoalan sebab akibat, keputusan yang kita ambil sehari-hari, yang kita taruh di akal pikiran kita dan di dada kita, itu akan keluar. Akhirnya akan keluar dan tidak bisa kita sembunyikan. Makanya tadi ayat yang Pak Majid tunjukkan, ayat 9 dari surah Nasyam, surah 91, itu kan mengarah ke situ. Pensucian itu ya jiwa kita ini. Tidak bisa kita bayar seseorang untuk mensucikan diri kita ini. Seberapapun uang yang kita kasih kepada orang lah, itu tidak bisa melambangkan kesucian akal pikiran kita. Tetapi yang mensucikan itu ya diri kita ini sendiri. Bukan berarti ini memberi sedekah kepada orang tidak perlu. Bukan demikian. Tetapi untuk mensucikan dogma buta, ya kan, butiran-butiran yang tidak kita mengerti, apalagi yang mempengaruhi psikologi kita kepada hal-hal yang tidak sehat. Yang bisa melakukan itu ya kita sendiri dan tidak bisa ditukar dengan uang. Nah, makanya ayat itu yang Anda baca tadi, ayat 9 dari surah 91,
Uh, itu sangat mengena karena ada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Cuman hanya selembar kain di pundak di badannya, cuman itu aja. Bagaimana zakat buat dia? Nah, makanya definisi zakat, definisi salat, definisi rasul yang terbangun dalam tradisi Islam selama ini saya kira sangat tidak mengandung makna yang signifikan sama sekali, baik itu kepada moralitas dan juga kepada spiritualitas. Sehingga ya hanya sekedar ritualitas itu aja. Itu aja dulu. Pak Rahmat. Berarti intinya banyak yang tidak memahami ya tentang tafsir Al-Quran ya. Begitu ya maksudnya Pak Cakra ya. Nampaknya demikian. Artinya kitab Asbabun Nuzul setebal itu dan kitab hadis yang begitu banyak, beribu itu kan, dari Sahih Abu Bukhari aja 7.000 berapa 7.600 sekian hadis kan, dan lain-lain lah. Itu kan semuanya menjurus kepada definisi yang tidak bisa kita manfaatkan sebagai sumber moralitas dan juga sumber spiritualitas, karena janji dan poros orientasinya itu bukan pada saat kita hidup sekarang. Jadi hadis itu menerangkan seolah-olah udara itu, kita perlu menghidup udara pada masa abad ke-7. Itu tidak mungkin. Dan kita bermimpi akan ada udara pada abad ke-7 itu yang bisa kita gunakan sekarang untuk menghasilkan satu kondisi kepada dunia ini dileburkan nanti. Kita waktunya itu kita tidak tahu. Itu persoalannya. Ya, silakan lain yang ingin bertanya selain Pak Rahmat. Ada yang ingin ditambah Pak Rahmat? Dan perubahan apa yang Pak Cakra inginkan di dalam Oke, mikrofonnya keputus Pak Rahmat. Oke, mungkin yang lain, silakan Pak Gusti Ali. Ya, Pak Cakra, makasih. Sama-sama. Jadi gitu, Mas Rahmat. Jadi paham Pak Cakra itu paham diri gitu loh, bukan luar diri. Kalau Mas Rahmat kan masih terlibat di luar diri. Cara pemahaman itu nggak salah. Pak Rahmat itu nggak salah, tapi perubahan apa yang ingin Pak Cakra tunjukkan kepada umat Islam ini, begitu? Ya, hal yang paling mendasar yang sering sudah saya paparkan adalah ya coba ceraikan hadis dari Al-Quran. Kalau kita ingin tahu, kalau kita ini suka belajar, suka membaca ya. Kalau kita ingin tahu sebenarnya Al-Quran itu apa sih yang dikatakan yang hendak dipaparkan. Nah, nampaknya Al-Quran itu adalah berbicara tentang kejiwaan dalam diri kita ini. Jadi bagaimana kita memberdayakan diri kita ini dari dalam, bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam hati, dari dalam diri ini, agar kita ini bisa menganalisa, melakukan introspeksi atau meditasi ya, sehingga kita lebih mengenal diri. Karena yang namanya fitrah manusia, hanya manusia itu sendiri yang bisa melakukan. Artinya tujuan hidup atau destiny ya, itu tidak bisa diatur oleh orang lain.
Nah, kalau yang kita dapat di dalam kitab hadis itu kan menunjukkan tujuan hidup kita ini dikontrol oleh seseorang, komandokan atau didalangkan oleh sekelompok orang. Yang jelas sekarang yang kita lihat itu ya dari ulama. Nah, kalau itu prosedur jalan hidup, ya destiny kita ini secara pribadi, secara fitrah itu tidak terpenuhi. Jadi fulfillment, ya kan, fulfillment itu kepada enlightenment itu tidak akan mungkin tercipta. Susah sekali. Makanya sebaiknya saya lihat nampaknya Al-Quran itu ingin menerangkan sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Setiap jiwa pada fitrahnya dirinya manusia masing-masing, sehingga setiap manusia itu bisa kreatif, bisa produktif, dan dia bisa memaksimalkan potensi dia pada dirinya ini menurut fitrahnya dia ini. Nah, itu baru tepat. Sehingga manusia itu tidak dipertakutkan oleh apa-apa, karena dia sendiri yang lebih tahu tentang apa itu Rasul, apa yang dipesankan oleh Rasul dirinya, atau suara hati nuraninya. Maka kalau Anda baca ini ya, di ayat 31 surah Ali Imran kalau nggak salah, fattabi'uni, di situ. Itu fattabi'uni itu referensinya harus kepada diri. Dengarlah suara hati dirimu. Bukan fattabi'uni mendengar seseorang yang tidak kita kenal. Menurut sepulan-sepulan, dibilang dari sepulan-sepulan, dari abad sepulan-sepulan. Bagaimana kita mengkonfirmasikan klaim itu? Apalagi klaim-klaim tersebut sering sekali mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang memang melanggar suara hati nurani kita ini atas nama Tuhan. Nah, itu yang membuat orang Islam saya kira umumnya celaka ya dalam beragama, karena ketika mereka tidak lagi nakhodanya itu bukan lagi suara hati nuraninya, ya cenderung ngambang, mengharap dan melakukan taklik-taklik, ya kan, mengadu nasib kepada kaum ulama atau kepada orang-orang yang dikeramatkan lah, ya termasuk benda-benda nanti batu hajarul aswad dan lain-lain lah. Oh, paham saya Pak Cakra, paham. Berarti Indonesia ini harus maju pola pikirnya tentang tentang memahami Al-Quran itu sendiri, begitu ya? Ya benar. Paham yang saya maksud Pak Cakra ini, paham. Nah, Ya. Pak Cakra itu lebih memahami Al-Quran ini secara secara kafah, secara menyeluruh, itu pahamannya seperti apa Pak Cakra? Apakah itu Pak Cakra ini mempunyai disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran, atau Pak Cakra ini secara apanya aja Pak Cakra pahami, secara original teks atau terjemahan atau makna-makna atau arti-artinya, atau bagaimana Pak Cakra? Ya, baik. Dari teks atau terjemahan, dua-dua ya, dari teks termasuk terjemahan, tetapi bukan semuanya, karena begini, ada sejumlah ayat yang diterjemahkan itu tepat dan mengena dan senyawa apa yang kita dapat dalam alam. Itu saya pakai, tidak saya permasalahkan. Tetapi ada sejumlah ayat yang memang sangat bertentangan dan sangat bertentangan apalagi dengan suara hati nurani kita ini. Kemudian tidak hanya bertentangan dengan alam, malah tidak tidak sinkron apa yang kita dapat dalam alam. Nah, jadi terjemahan yang demikian tidak saya pakai, dan saya maknakan sendiri kembali perlu, dan itu pada diskusi lain nanti. Jadi secara keseluruhan saya membaca seperti ini. Kalau Anda suka baca buku-buku, membacalah, ya kan, buku apa saja yang Anda baca. Itu kan yang paling pertanyaan yang perlu ditanya oleh si pembaca,
the premise of the book. Ya kan, tujuan sesuatu buku atau sebuah buku, apa sih yang hendak dikatakan kepada si pembaca? Itu yang perlu kita pertanyakan setiap pembaca, apapun yang Anda buku apapun yang Anda baca. Nah, mengenai Al-Quran, pendekatannya itu harus sama. Apa sih yang ketika kita baca Al-Quran, apa sih yang ingin kita cari? Ya kan? Apa tujuan kita membaca sebuah buku? Kalau Al-Quran kalau kita baca Al-Quran, apa sih yang ingin kita cari? Kemudian yang kita cari itu sudahkah kita dapatkan? Nah, karena Al-Quran ini sangat unik dan sangat berbeda dengan buku biasa karena dikatakan atas nama Tuhan dan lain-lain lah. Maka yang perlu kita pertanyakan, kalau Tuhan yang dimaksud itu adalah pencipta alam ini, maka satu hal yang perlu kita pertanyakan adalah apakah ada Tuhan yang dimaksud itu punya akses kepada semua manusia, sehingga Tuhan itu tidak melakukan diskriminasi terhadap satu golongan dengan golongan yang lain, kan demikian? Karena semua ciptaan ini ya punya Tuhan semua. Jadi kalau ada terjemahan yang kita dapat dalam Al-Quran itu ternyata bertentangan dan miring dari kondisi yang kita dapat dalam alam, ya kan? Berarti ada masalah. Apa itu masalah teks atau salah terjemahan? Nah, jadi dengan membaca secara kritis apa sih yang hendak kita cari di dalam Al-Quran itu akan nampak, akan terus nampak dia. Mana ayat-ayat yang miring, mana ayat-ayat yang memang perlu dikalibrasi kembali ya interpretasinya. Jadi persoalannya begini ya dalam Islam saya lihat, karena kita tidak dididik cara membaca sebuah buku. Jarang ada satu kedisiplinan bagaimana kita mengkritik sebuah buku. Apapun bukunya, baik itu buku Al-Quran, Bible, dan buku-buku lain-lain lah. Secara sebuah tulisan, karena Al-Quran ini tertulis tidak seperti buku biasa, cenderung kayak puisi ya, dalam bahasa puisi, cenderung ke situ. Maka pendekatan kritik itu berbeda juga secara pendekatannya. Saya kira karena kedisiplinan membaca dalam umat Islam itu tidak terdidik ke situ, sehingga umat Islam tidak begitu membudaya ya membaca sebuah buku untuk mengkritik arah dan pemikirannya itu bagaimana. Tetapi hanya dilakukan oleh sekelompok orang, dan itu pun harus tunduk kepada seseorang tersebut. Dalam hal ini misalkan ya Al-Ghazali yang sudah begitu populer dalam Islam. Itu umat Islam umumnya, apalagi Sunni, itu kan tunduk apa yang dipahamkan oleh Al-Ghazali. Sebenarnya kalau kita ingin menghargai marwah kita manusia, kita harus punya keputusan, mengambil keputusan sendiri, ya kita baca sendiri, jangan bergantung kepada Al-Ghazali atau bertaklid kepada mazhab-mazhab. Nah, bukan berarti kita tidak menghargai pemikiran mazhab, tetapi keputusan yang diambil oleh mazhab bukanlah keputusan terakhir, yang namanya juga mereka manusia dan juga mereka mungkin mencoba menyimpulkan sebatas kemampuan mereka. Tetapi yang jelas yang bisa menerangkan persoalan duduk perkara sebuah klaim yang di atas namakan nama Tuhan, yaitu alam itu sendiri. Untuk kejelasannya, duduk perkara sebuah permasalahan. Pak Cakra sudah sholat. Saya terus sholat. Paham saya maksud Pak Cakra nih. Terima kasih Pak. Iya. Cuman yang ingin Coba saya suruh Pak Cakra baca Al-Quran. Dia tahu enggak? Bentar Pak. Kita jadi ribut nanti. Cuman yang ingin saya ingin sedikit lebih jauh berdiskusi nih sama Pak Cakra, ingin saya ketahui. Nah, apa yang ingin Pak Cakra ini kan menegakkan nih, artinya Ya. Pak Cakra itu sudah menegakkan itu, Ya. menegakkan di dalam Al-Quran itu kan berarti. Nah, apa yang ingin Pak Cakra sandarkan di sini dari narasi-narasi dari
Pak, dari narasi Pak Cakra sampaikan, apa yang ingin Pak Cakra sandarkan pahaman Pak Cakra? Ini kan Pak Oke. Cakra kan sedang menegakkan nih, di dalam Al-Quran ini sedang menegakkan. Apa yang ingin Pak Cakra sandarkan gitu? Ya, Ini kan lebih menarik lagi Pak Cakra, lebih menarik benar, lagi kita. Silakan. benar. Iya, benar. Terima kasih. Yang ingin saya sandarkan atau tegakkan adalah membaca secara kritis. Ini penting. Apapun background kita, baik itu kita sebagai dokter, sebagai guru, apapun lah, membaca secara kritis sehingga yang kita baca itu bermanfaat dan tidak menyerang diri kita sendiri dan menghilangkan marwah diri kita sendiri. Apalagi persoalan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus kita baca dengan serius, bukan hanya sekedar untuk ini ya, misalkan kalau kamu apalagi bulan puasa ya, itu kan dihafal mengharapkan pahala. Itu satu pendekatan yang sangat merugikan dan sangat mubazir saya kira. Karena membaca yang demikian kan hanya sekedar untuk menghafal, untuk beralun-alun, habis waktu, kemudian dan ini ya, apalagi mengharapkan suatu pahala yang sangat miris. Sehingga membuat orang Islam itu malas. Nah, jadi yang ingin saya sandarkan, hal yang pertama adalah apapun, baik itu Anda membaca secara teks atau Anda baca secara melalui terjemahan, apapun yang Anda dapat, macam Al-Quran yang Anda dapat, itu bacakan itu dengan ini, pakai akal, mengerti apa yang Anda baca. Jadi tidak perlu buru-buru. Nah, kalau Anda misalkan begini, Anda baca surah Al-Fatihah, satu surah, itu kan sangat pendek. Baik itu surah Al-Fatihah atau surah yang terakhir yang Anda baca tadi itu, surah An-Nas. Itu kan sangat pendek, cuma beberapa ayat. Kalau Anda mengerti dua surah yang pendek itu aja, tetap yang sangat matang, sangat bermakna dan sangat mengandung substansi yang signifikan, itu luar biasa daripada orang baca hafal dari kulit ke kulit tiap bulan Ramadan nggak tahu apa-apa. Ya, jadi disiplin yang pertama saya kira yang paling berharga dalam membaca Al-Quran ya cara membaca, cara berpikir. Kemudian yang ingin saya sandarkan, jangan bisa dipertakutkan oleh bacaan yang Anda baca. Apalagi kalau kita pegang terjemahan Kawaket ya, standar keagamaan sekarang, itu kan ada sejumlah ayat-ayat yang memang menakutkan, cukup menakutkan, mengerikan. Kalau kita amalkan pendekatan yang demikian, itu kan merendahkan daya nalar kita ini. Kita tidak lagi berani untuk mencoba menelusuri, mengeksplorasi lagi, karena kita sudah diembankan penakutan. Makanya Al-Quran ini tidak bisa ditempuh dengan penakutan. Kalau ada ayat-ayat yang Anda baca, kebetulan ada terjemahan yang menakutkan, itu jangan mundur. Itu Anda harus kritis untuk mengejar tentang ketakutan itu, apa yang membuat Anda takut. Nah, sebelum Anda bisa kontrol ketakutan Anda dalam membaca, maka Anda akan terus dihantui oleh ketakutan yang sebenarnya tidak ada. Dalam alam tidak ada yang mengatakan, "Hei, kamu kalau tidak mengerti ini ku lempar kamu ke neraka." Enggak ada alam yang demikian. Sebesar apapun, misalkan ada tsunami, ada banjir atau apa, ada kilat di langit, kan kalaupun kita takut, tetapi alam tidak membuat kita ini kamu kafir ini ya, kalau kamu tidak takut sama saya ini kamu kafir. Alam tidak ada mengatakan demikian. Jadi pendekatan Al-Quran itu harus begitu. Jadi kalau ada terjemahan yang diterjemahkan demikian, kamu harus takut sama Tuhan, sama Allah, ada neraka dan akan dilemparkan ke neraka, nanti dibakar kulit kamu berkali-kali. Itu kan kalau dibaca oleh orang wanita itu cukup mengerikan itu. Ya, ya. Paham saya, Pak. Berarti Pak Cakra ingin pendekatan Al-Quran ini yang Pak Cakra sandarkan itu
membuka 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 mata batiniah seseorang itu memahami setiap ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an itu sulit untuk dimengerti, begitu ya. Ya, Begitu. ya benar. Ya, Jadi memang harus berani untuk jangan taklid. Jadi jangan menurut mazhab A, mazhab B, mazhab C, mazhab D gitu ya. ya, Jangan ya benar. menurut itu lagi. Jadi eh dan Pak Cakra sendiri dalam memahami 30 juz ini yang ayatnya banyak ini, apa momen yang Pak Cakra tuh seolah-olah ini sangat dikritik gitu loh. Ini Al-Qur'an ini ayatnya ini dikritik gitu loh. Apa momen yang membuat Pak Cakra itu harus menyandarkan pola pikir Pak Cakra kepada umat-umat Islam? Silakan. Buka mute-nya, Pak. Pak Cakra dibuka mute. Ya, terima kasih. Ya, sepanjang saya memperhatikan klaim-klaim kaum ulama itu banyak sekali interpretasi mereka itu hanya dibuat-buat. Jadi saya timbul pertanyaan, kok para ahli yang diklaim mereka mengklaim ahli mengerti Quran lah, ya kan? Saya perhatikan baik itu dari Indonesia, dari Aceh, dari Mesir, dari Afghanistan, dari Pakistan, dan lain-lain. Itu ada kesamaan di antara mereka. Mereka membuat satu pengertian, mereka tidak segan-segan membuat klaim yang tidak mereka mengerti. Sehingga mereka itu dibuat-buat asal buat klaim. Karena tidak ada beban untuk mempertanggungjawabkan klaim mereka, sehingga semudahnya aja buat klaim. Nah, jadi timbul pertanyaan saya ketika saya perhatikan omongan mereka itu, ya kan, ketika mereka baca ayat, kemudian cara mereka menginterpretasikannya itu dan hal-hal yang dikaitkan dengan ayat yang mereka baca. Jadi saya perhatikan itu banyak sekali hal-hal yang hanya sekedar ya dongeng lah, mitos, banyak sekali mitos. Nah, kalau mitos ya, atau dongeng, maka ya tidak bisa kita katakan sebuah petunjuk. Yang namanya saja sebuah buku untuk petunjuk, ya harus yang diklaim itu bisa dimengerti oleh oleh manusia, apapun bahasanya atau warna kulitnya, sehingga sehingga dia mengerti apa sih petunjuk yang dimaksud. Apa sih gunanya bagi seseorang itu melakukan atau mengamalkan satu ayat yang dimaksud? Manfaatnya bagi dia itu apa? Kan gitu. Jadi saya mempertanyakan klaim-klaim yang dilakukan oleh para ustaz terutama ya. Itu muncul satu kesimpulan saya. Ini klaim mereka ini tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Artinya yang diklaim mereka itu tidak mengandung nilai yang signifikan sama sekali untuk saya temukan tujuan hidup saya ini untuk apa. Nah, kan itu satu pertanyaan yang saya tanyakan dari Waalaikumsalam. Jadi ketika saya melihat tujuan hidup kita ini untuk apa, sering jawaban-jawaban yang saya lihat itu dari kaum ulama, dari tokoh-tokoh ahli Quran, itu sering samar-samar jawabannya, dan tidak ada kejelasan, tidak ada ketetapan sama sekali. Nah, kalau tidak ada ketetapan di dalam keyakinan yang mereka yakinkan terhadap sesuatu keyakinan atau agama, maka tidak ada keyakinan, tidak ada ketetapan apa-apa atau kepastian di dalam agama tersebut atau dalam ajaran tersebut, dalam hal ini ya Ahlus Sunnah terutama. Nah, jadi berangkat dari situ saya mencoba ceritanya bisa panjang, tetapi itulah sekedar background ya. Kenapa saya ini
mengkritik secara kritis. Bang Cakra, itu berdusta tuh boleh atau tidak? Berarti Pak Cakra ingin kembali ke ke pemahaman Al-Quran yang sesungguhnya, begitu ya. Pak Cakra ingin Pak Cakra ingin Al-Quran itu utuh yang sesungguhnya. Itulah petunjuk. Berarti Pak Cakra sekarang sedang tidak baik-baik karena Al-Quran bukan lagi petunjuk, begitu ya? Begitu ya? Cara kita memahami Pak Cakra. Pak Cakra ingin sekali Al-Quran ini seperti fitrahnya kembali sebagai petunjuk. Ya, ya benar. Ya begitu ya. Ya benar. Ya, Gitu. ya. Silakan disapa Jadi yang dulu perlu Pak sama Cakra yang lain. kritisi Al-Quran tuh yang bagian mananya Pak Cakra? Ya, yang saya sebutkan itu tadi, ada sebahagian dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Ada sejumlah, jadi ringkasnya begini, ada sejumlah ayat Al-Quran itu yang terjemahannya itu miring. Artinya tidak senyawa dengan apa yang ada dalam alam atau tidak bisa kita aktualisasikan dalam alam ini. Substansi baik itu subjektif, baik itu nilainya subjektif atau objektif, tidak bisa kita aktualisasikan. Jadi terjemahan yang demikian yang perlu kita kalibrasi kembali. Yang Pak Cakra perlu kritisi terjemahannya atau ayat-ayatnya? Sejauh ini ya terjemahan. Karena yang namanya teks asli saya tidak tahu mana teks asli. Tapi yang jelas apa yang ada di tangan saya atau di tangan umat sekarang itulah yang kita punya. Nah sekarang yang saya kritik makna yang dipegang oleh umat, ya kan, atau terjemahan yang dipegang oleh umat. Jadi yang saya kritik ya terjemahan-terjemahan yang sudah dipegang secara standar ya oleh orang Islam, baik itu Sunni atau Syiah. Pak Cakra mengatakan Quran tidak sejalan dengan alam, berarti Quran tidak sempurna. Anda salah mengerti. Tadi saya bicarakan persoalan terjemahan atau makna. Oke. Ya, saya tidak bicara persoalan teks Quran. Jadi yang saya permasalahkan adalah makna yang diberikan terhadap teks yang dibaca. Itu. Sejauh yang Pak Cakra telusuri, apakah di dalam Quran ada ayat-ayat sisipan? Maksudnya? Ayat-ayat yang tidak semestinya. Saya tidak bisa mengatakan yang semestinya karena persoalannya sekarang yang jadi masalah adalah teksnya itu terjemahan. Jadi terjemahan seperti saya katakan tadi perlu dikalibrasikan. Kalau terjemahan itu, kalau teks itu diterjemahkan dalam dimensi yang tepat, itu bagus. Jadi saya tidak istilahnya mengklaim ada sisipan karena saya tidak tahu asal mulanya Al-Quran asal mulanya Al-Quran itu kapan, aslinya itu bagaimana, saya tidak tahu karena itu banyak sekali. Tapi yang jelas yang kita persoalkan sekarang apa yang ada di tangan kita masing-masing. Yaitu kita punya teks dan juga ada terjemahan di situ. Oke, baik Pak. Ketika Bapak menyandarkan pola pikir Bapak tentang Al-Quran ini kembali ke Al-Quran yang benar-benar itu petunjuk yang datang dari Allah, yang dibawakan oleh Rasulullah. Nah, dalam pemahaman Bapak tentang Al-Quran ini yang tidak selaras dengan pola pikir Bapak, tentunya Bapak mencari referensi atau rujukan yang lain gitu. Itu boleh tahu nggak Bapak itu
eh kemana Bapak sandarkan ini? Ya, Eh ya, lanjut. eh, iya. Jadi persoalan rujukan ya. Yang saya pegang sekarang, yang bisa saya andalkan, satu rujukan yang bisa saya andalkan adalah alam itu sendiri. Jadi ketika ada terjemahan misalkan sebuah terjemahan yang ketika saya membaca, waduh ini kok begini. Kemudian saya ini sebelum saya putuskan itu saya perhatikan, saya buat analisa di dalam alam apakah benar dalam alam proses alam itu demikian. Nah, ketika proses alam menunjukkan berbeda, nah kemudian saya kembali kepada terjemahan itu tadi yang saya baca. Berarti terjemahan itu bermasalah. Jadi gitu aja. Jadi referensi saya itu saya putuskan apa yang dikatakan oleh alam. Nah, ke situ. Ini saya pribadi ya. Jadi ya, Paham. jadi Saya dapat poin, Pak. Jadi saya simpulkan bahwa alam pun yang terbentang ini menjadi guru bagi Bapak, petunjuk, begitu ya. ya demikian. Nah, bukan saja Al-Qur'an, tetapi bukan saja ulama, tetapi alam sebagai guru Bapak gitu. Benar. Nah, yang jadi persoalan di sini yang ingin saya ketahui lebih dalam, ketika Pak Cakra menganggap alam ini sudah tidak bersahabat, tapi benar yang dikatakan Al-Quran, alam sudah tidak bersahabat, tapi benar kata Al-Quran ini loh. Itu apakah tidak kontradiksi dari pemikiran dari sandaran Bapak tadi? Apa nggak kontradiksi? Begitu Pak. Buka mute Pak. Dibuka mute Pak. Ya makasih Pak. Kita berbagi apa aja ini. Silakan Pak, silakan. Dibuka mute-nya Pak. Dibuka mute-nya. Oh, sorry. Kalau yang dimaksud alam tidak bersahabat tadi, misalkan ada bencana ya, kayak banjir atau petir atau apa-apalah, cuaca panas dan atau terlalu dingin, ya kan, adalah proses dalam alam. Itu kan sangat alam begini, alam bekerja tanpa tahu mana Tuhan yang lebih benar. Alam tidak peduli mana agama yang lebih benar. Alam hanya bekerja pada poros dan pada prinsipnya masing-masing. Matahari bekerja itu kontradiksi. Itu kontradiksi, Pak. Kontradiksi itu berlawanan. Itu kontradiksi. Artinya di sini dikatakan Robbul Alamin. Berarti Bapak ada yang kurang paham di Al-Qur'an itu. Gitu loh. Nah, ini sedikit, ini sebentar Pak. Ini sedikit yang saya coba memahami sandaran Bapak itu tentang Al-Quran dan alam. Ini sedikit yang saya sedikit ini. Nah, ketika Bapak mengatakan tadi bahwa alam itu bekerja tidak mengenal Tuhan, itu yang kontradiksi. Kan saya bilang tadi, bagaimana Bapak memahami tentang alam dan Al-Quran gitu loh. Apakah Tidak mengenal agama, Bang. Tidak mengenal agama, bukan tidak mengenal Tuhan. Ya benar. Terima kasih ya. Yang saya maksud tadi, alam itu tidak bergantung kepada sebuah agama dan Tuhan daripada agama tersebut. Jadi alam itu tidak memilih agama mana yang tepat ini. Kalau menurut agama pula matahari bilang begini. Kemudian alam bergerak menurut agama tertentu. Tidak demikian. Alam tidak memilih satu agama. Alam bekerja pada prinsipnya tanpa bergantung kepada sebuah agama atau Tuhan dari agama tersebut, apapun agama itu. Nah, jadi ujungnya
agama Contohnya, lain. contohnya kita di Sumatera kemarin itu kan dia tidak hanya untuk satu agama tuh, tapi untuk satu wilayah. Ya benar. Ya benar, benar. Izin host, izin Ya, berbicara. ya boleh. Begini, Bang Cakra, Pak Cakra, langsung saja. Kan tadi saya perhatikan, Bapak ini kan kalau lihat apa namanya penelitiannya kan diterjemah gitu, Pak. Maksudnya yang saya pahami itu Bapak itu mau mengkritisi terjemah gitu, Pak. Cuman kok Bapak ternyata mengkritisi substansi. Kirain saya itu ketika ada tekstual Al-Quran sendiri yang dikritisi kan terjemahnya mungkin menyimpang begitu, Pak. Ternyata Bapak ini kok kritisnya ke substansinya ternyata. Makanya saya agak-agak bingung gitu kan. Bapak ini memahaminya itu di teks asli Al-Quran atau mungkin yang banyak penyimpangan itu diterjemah, Pak? Saya kurang mengerti yang Anda tanyakan. Bisa di ini ya, coba tadi saya terangkan bahwasanya teks teks asli yang Anda maksud itu kan harus kita kembali ke abad ke-7, mungkin abad ke-6 kita nggak tahu. Asal mulanya Al-Quran itu saya nggak tahu. Ya kan, dan saya tidak lahir pada abad keberapa lah. Diklaim itu abad ke-7, tapi yang jelas kan itu bukan keputusan ini. Jadi untuk kita pastikan kapan yang pertamanya Al-Quran itu kita nggak tahu, dan Al-Quran tidak menerangkan siapa penulisnya. Nah, jadi yang bisa kita lihat apa yang ada pada tangan saya, apa yang ada pada tangan Anda, dan apa yang sudah inilah menjadi standar Al-Quran sekarang ya kan, baik itu di tangan orang Syiah dan orang Sunni. Saya melihat sejauh ini secara ringkas dulu, nampaknya Al-Quran itu bukan persoalan untuk mencari jati diri itu pada suatu tempat atau berhajat pada suatu batu seperti batu Hajarul Aswad dan lain-lain. Tetapi nampaknya Al-Quran itu mengajak kita untuk mengenal fitrah diri manusia itu sendiri kepada pemberdayaan potensi manusia itu sendiri. Yaitu hal yang sangat mendasar adalah persoalan fitrah yang diantaranya atau human endowments kalau dalam bahasa Inggris. Diantaranya itu kita punya pemikiran, dan pemikiran ini kalau tidak dijaga secara baik, kalau tidak dibina secara baik, pemikiran ini bisa merusak diri kita ini. Nah, nampaknya Al-Quran mengajak kita ini untuk menyadari bahwa pemikiran ini perlu dibina dan perlu diperhatikan baik-baik. Makanya pada ayat 14 ya, pada surah 14 ya, surah 114 ya kalau nggak salah, surah paling terakhir itu, di situ yang intinya begini, rugilah orang-orang yang melakukan ritualitas pada saat yang sama mereka mengabaikan suara hati dan daya nalar mereka. Di dalam surah itu, yatim itu bukan berarti kita meyatimkan manusia sebagai tubuh, tetapi meyatimkan akal pikiran kita ini, dan meyatimkan, membiarkan tidak menghiraukan suara hati nurani kita ini. Jadi dalam surah itu dikatakan, yang intinya itu dibayangkan begini, rugilah kita hidup ini kalau tidak kita berdayakan suara hati nurani, tidak kita perhatikan, tidak kita bina dengan baik, dan juga kita tidak perhatikan apa yang ada di dalam akal pikiran kita. Jadi nampaknya Al-Quran ke situ ingin membangkit
consciousness kita ini, kesadaran kita ini ke situ, agar jangan terlunta-lunta dalam hidup, hingga akhirnya kita tidak bisa mengevaluasi hidup sejauh mana Baik, potensi kita ini. baik Pak, begini Pak. Jadi Evaluasi saya hidup. pingin, Pak, saya lebih tertarik ketika seseorang itu mau mengkritisi satu kitab misalnya lah ya. Itu saya pernah ketemu seseorang itu ketika beliau itu non muslim mau mengkritisi lah. Itu mengkaji Pak. Dari sisi bahasa Arabnya beliau itu dikaji gitu kan. Apa ini kan tadi mungkin yang saya baca nggak ada keyakinan pun kebenaran Al-Quran ketika Bapak mengatakan nggak tahu tuh abad keberapa muncul Al-Quran. Tapi ini Bapak kok langsung masuk kritiknya itu ke substansi Pak. Harusnya Bapak ini gali aja sejarah. Nah kita di situ Pak kritisnya. Ini Bapak Pelan-pelan Pak Topik. Pak Topik tuh pelan-pelan. Tadi saya tuh udah sampai udah kerucut tadi pembahasan nih. Pak Cakra ini kan tadi belum menjelaskan nih, menanggapi apa yang saya katakan tadi, ketika pemikiran Pak Cakra ya tentang alam ini ya, kembali lagi Pak Cakra mengatakan bahwa alam itu berbuat sesuka hati, tidak tunduk kepada Sang Pencipta. Jadi Pak Cakra ini membuat sebuah kontradiksi terhadap alam dengan Al-Quran, begitu loh. Jadi Pak Topik sabar, pelan-pelan, step by step. Ini bukan debat nih, Baik. ini bukan diskusi. baik. Minta Ini bukan waktu diskusi, sedikit lagi. Pak Topik. Ya. Rahmat, minta waktu sedikit lagi. Oke, monggo silakan. Jadi begini Pak Cakra. Jadi saya juga membacanya itu kan mesti utuh lah pemikiran atau ungkapan kritik dari Bapak ini. Saya mesti utuh gitu Pak. Jangan sampai begini. Ketika yang diragukan tadi yang diungkapkan ada keraguan abad keberapa gitu. Saya nggak menarik ke situ Pak. Bapak harusnya masuk ke misalnya kualitas bahasa Arabnya, kebenaran misalnya Bapak alam begitu ya. Bapak ungkapkan dulu di Al-Quran. Begitu kan ya? Ungkapkan di Al-Quran ayat berapa, pemahaman Bapak seperti apa, realita di alamnya itu diungkapin. Itu cara berpikir atau cara kritis terhadap sesuatu itu Pak. Jangan sampai saya membacanya itu kok ketika mungkin keyakinan Membuat kontradiksi gitu Bang. Gitu aja Bang. benarnya Membuat kontradiksi Bapak gitu. itu belum ada, tapi yang dikritik itu substansi. Harusnya Bapak sekarang tunjukkan aja, buktikan aja misalnya Al-Quran itu yang nggak ada. Nah itu Bapak coba ungkapkan dari sisi sejarah mungkin ya, dari sisi misalnya kualitas bahasanya kok ini bahasa Arab cuman misalnya ngawur misalnya begitu, buktikan itu. Jangan sampai misalnya sekarang tadi Bapak bicara nggak tahu abad keberapa muncul, tapi kok Bapak ini sekarang masuk ke substansi, bagaimana tuh Pak? Harusnya batalkan aja, dari dasarnya batalkan dulu gitu ya. Tapi kemungkinan ada masuk kebenarannya itu misalnya, oke, kita buktikan di substansi Pak, begitu. Begitu, Begini Pak. Mas ya. Oke. Silakan. Setiap tadi saya mengatakan cara membaca sebuah buku ya. Dan saya tidak akan mengulang tentang pendekatan bagaimana cara kita membaca sebuah buku apa aja, termasuk Al-Quran, termasuk Bible dan kitab-kitab lain. Cara membaca buku perlu diketahui dulu the premise atau misi buku itu ingin mengatakan kita kepada pembaca itu apa. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara Anda membaca. Ini saya pribadi, itu saya bertanya sebagai pembaca. Yang hendak Al-Quran mengatakan kepada saya itu apa sih? Misinya yang hendak ditempuh itu apa? Kemudian kalau diklaim atas nama Sang Pencipta, apakah klaim-klaim yang dibuat oleh Al-Quran itu mencerminkan Pencipta dan alam ini adalah bagian daripada ciptaan,
apakah Al-Quran menerangkan apa yang hendak diklaim itu? Kalau ternyata terjemahan itu yang saya baca itu ternyata miris dan tidak mencerminkan apa yang kita dapat dalam alam dan proses alam, maka terjemahan itu ya perlu digugat. Nah, jadi ada beberapa masalah dalam Al-Quran. Yang pertama, persoalan terjemahan. Kan? Ada memang sejumlah ayat Al-Quran itu yang memang menjurus kepada dan ada kesenyawaan yang kita lihat dalam alam. Tetapi ada juga sejumlah ayat-ayat yang memang tidak senyawa. Nah, itu masalah yang pertama. Pada masalah yang kedua juga, orang yang berbisa bahasa Arab itu belum tentu 100% bisa mempertanggungjawabkan semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, jadi ada memang standar bahasa Arab itu bisa bisa mengerti sejumlah teks Al-Quran, tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi bahasa Arab standar sekarang itu nampaknya bukan bahasa Al-Quran sepenuhnya. Memang ada keserupaan misalkan alif, ba, ta, sa, ya kan, bentuk-bentuk huruf itu ada keserupaan dengan bahasa Arab. Tetapi nampaknya bahasa teks Al-Quran itu kalau bahasa Arab yang ada sekarang tidak punya kemampuan sepenuhnya untuk mengerti bahasa Al-Quran. Nah, itu yang jelas. Sehingga Baik. perlu rekalibrasi teks Al-Quran itu kemana? Baik Pak, baik. Saya menangkap Pak. Begini. Tadi Bapak justru begini Pak. Bapak justru udah masuk ke substansi, tapi masih mempertanyakan. Bagaimana Pak? Apa sih misalnya Al-Quran mau apa istilahnya tuh visi Al-Quran itu apa misalnya? Sekarang saya mau bertanya ke Bapak. Bapak ini udah mengkaji belum Al-Quran sendiri, Al-Quran itu sendiri? Begitu kan Pak? Harusnya Bapak nggak usah ada pertanyaan seperti itu. Ketika kita membaca buku itu Pak, kita itu udah tahu apa arah ini buku ini, gitu kan? Apa yang mau disajikan? Itu kalau kita kaji satu buku, itu kita udah menangkap Pak. Tapi kalau masih ada kebingungan, saya yakin ini orang belum mengkaji, begitu kan? Tapi kalau Bapak masih mempertanyakan tadi, apa sih visi Al-Quran itu mau apa gitu ya? Misalnya substansinya apa, yang mau disampaikan apa gitu. Itu Pak, kalau orang mengkaji itu hindari pertanyaan itu. Begitu. Oke. Itu terserah Anda. Saya tidak menempuh. Bukan. Ini begini ya. Cara Anda membaca itu terserah Anda. Tadi saya ditanyakan oleh Mas Rahmat tadi ya. Salah satu apa yang hendak saya tuangkan atau embankan kepada umat, ya salah satunya kalau membaca sebuah buku itu harus ada gambaran apa sih the premise atau misi yang dihendak dicapai oleh sebuah buku, apapun buku yang Anda baca. Setelah Anda membaca itu, apakah buku yang Anda baca itu sudah membentuk satu argumen untuk membentuk satu argumen sehingga the premise itu yang ada dalam buku itu menempuh satu tujuan. Nah, kalau dalam masalahnya Al-Quran ini kalau diklaim datangnya dari Sang Pencipta alam, maka Al-Quran itu tidak bisa bertentangan dengan apa yang kita dapat dalam alam kalau alam ini bagian daripada ciptaan Sang Pencipta yang seperti yang diklaim. Nah, jadi pendekatan cara membaca buku kita ini kan beda-beda. Saya tidak tahu bagaimana Anda membaca sebuah buku dan itu adalah opsi atau terserah Anda. Tetapi saya mengambil satu pendekatan yang mungkin tidak sama dengan apa yang ditempuh oleh banyak orang, terutama persoalan Al-Quran. Nah, karena saya bukan orang yang banyak ijazah dalam sekolah, saya ini orang tani. Kalau Anda ingin tahu, saya ini orang Cangkul. Karena saya tidak punya banyak ijazah, satu-satunya wadah yang bisa saya andalkan adalah alam itu sendiri. Nah, kalau Tuhan ternyata tidak suka sama alam, berarti Tuhan itu bermasalah.
Dan apapun klaim Al-Quran atau terjemahan yang saya dapat atau klaim-klaim ulama atau mazhab atau kitab lain, ya kan. Nah, kalau alam ternyata tidak sependapat dengan klaim Tuhan yang diyakini oleh kaum ulama, maka bukan alam yang perlu melakukan perubahan. Jadi ulamanya yang ulama ini. Makanya klaim Al-Ghazali, kalau Anda perhatikan ya, salah satu klaim yang perlu Anda catat mungkin. Yang dikatakan kira-kira begini. Kalau para pemikiran filsafat itu bertentangan dengan wahyu, itu yang disebutkan wahyu atau yang dikaitkan yang dimaksudkan dia itu Al-Quran,